Ya halo guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja di masa pandemi ini. Dan di video kali ini gue mau membahas sebuah film yang berjudul The BFG. Film ini menceritakan sebuah raksasa yang menculik anak yatim piatu untuk dibawa ke negeri para raksasa. Bagaimana kelanjutan filmnya? Mari kita bahas. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak yang bernama Sophie. Dia tinggal di dalam panti asuhan, dikarenakan pada saat Sophie masih bayi, orang tuanya telah meninggal dunia. Sophie menderita insomnia yang membuat dia setiap jam 3 pagi selalu terbangun dari tidurnya. Saat insomnia Sophie kambuh, dia menyempatkan diri untuk membaca buku. Akan tetapi, Sophie mendengar suara keributan dari luar yang disebabkan oleh pria mabuk. Sophie menyuruh pria pemabuk itu untuk pergi, atau dia akan menelpon polisi. Pria pemabuk itu ketakutan dan langsung pergi. Sophie kembali masuk ke dalam untuk membaca buku, dan terdengar suara kegaduhan lagi yang membuat Sophie kembali keluar melihat dari jendela. Dan rupanya itu hanyalah kucing yang sedang bermain di dekat tong sampah. Sophie melihat ada tangan besar yang sedang memegang tong sampah, dan ternyata tangan tersebut adalah tangan raksasa. Sophie yang melihat raksasa ketakutan dan langsung kembali ke dalam panti. Namun, raksasa yang telah dilihat oleh seorang manusia langsung menculik Sophie untuk dibawa ke negeri para raksasa. Dikarenakan raksasa takut akan identitasnya diketahui oleh para manusia. Raksasa pergi dengan sangat cepat menuju portal dunia para raksasa. Sesampai di rumah raksasa yang bernama BFG, Sophie langsung ditaruh di atas wajan. Sophie pun ketakutan, dikira dirinya akan dimakan oleh raksasa itu. Namun, raksasa itu hanya memakan sayuran untuk bertahan hidup. Ya, berbeda dengan para raksasa lain yang memakan daging manusia. Alasan raksasa menculik Sophie ialah raksasa takut jika berita keberadaan raksasa diketahui oleh para manusia, dan itu bisa mengancam kehidupan para raksasa. Dan dari sini Sophie melihat tingkah dan perilaku raksasa ini berbeda dari raksasa yang lain. BFG lalu membawa Sophie untuk segera tidur di atas kapal. Lalu raksasa membacakan cerita dari buku Sophie untuk membuat Sophie tertidur. Sophie bingung melihat BFG yang bisa membaca dengan lancar. Sophie akhirnya tertidur mendengarkan cerita dari BFG. Di saat Sophie telah tertidur, BFG langsung ke ruangan rahasianya yang terdapat banyak sekali cahaya mimpi yang bisa membuat mimpi manusia menjadi baik atau buruk. BFG langsung mengambil cahaya berwarna merah. Itu merupakan cahaya mimpi buruk untuk diberikan kepada Sophie. Di dalam mimpi buatan BFG, Sophie berhasil keluar dari rumah BFG. Namun dia tertangkap oleh raksasa yang berbadan besar. Sophie meminta tolong kepada BFG, namun BFG tidak menghiraukan itu semua, dan Sophie pun dimakan oleh raksasa. Sophie pun kaget dan terbangun dari tidurnya. Dan keesokan paginya, BFG memperkenalkan minuman favorit bangsa raksasa kepada Sophie. Minuman ini bisa membuat orang menjadi mempunyai kentut seperti Nos. Melihat keributan di dalam rumah BFG, salah satu raksasa yang berbadan besar masuk ke dalam rumah untuk mengecek apakah ada sesuatu yang aneh atau tidak. Melihat BFG seperti menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam rumah, dan ditambah lagi, raksasa besar ini mencium keberadaan manusia yang ada di dalam rumah BFG. Raksasa ini langsung menggeledah rumah BFG. Sophie pun ketakutan langsung bersembunyi ke dalam gua. Lalu BFG menyuruh raksasa itu untuk memakan buah sebagai pengganti makanan manusia. BFG tidak tahu bahwa Sophie sedang bersembunyi di dalam buah itu. Saat raksasa besar itu ingin memakan buah, BFG pun kaget melihat Sophie yang berada di dalam buah. BFG lalu bilang kepada raksasa bahwa sayuran bukanlah makanan yang enak. Lalu raksasa itu membuang buah tersebut dan lebih memilih mengambil minuman hijau milik BFG. Melihat tubuh Sophie dipenuhi lendir buah, BFG langsung membawa Sophie untuk dimandikan dan memberikan pakaian yang baru untuk Sophie. Rupanya pakaian yang Sophie pakai adalah pakaian anak yang dulu pernah diculik oleh BFG untuk menemaninya di dunia raksasa. Namun sayangnya anak tersebut ketahuan oleh teman raksasa BFG dan langsung dimakan. BFG menunjukkan kepada Sophie tentang cahaya mimpi yang telah ia tangkap setiap harinya pada malam hari, yang berada di pohon mimpi.
Dan malam ini seperti biasa BFG mau menangkap cahaya mimpi dan Sophie meminta untuk ikut menangkap cahaya mimpi bersama BFG. Dikarenakan Sophie penasaran. Akan tetapi hal itu tidak diperbolehkan oleh BFG dikarenakan di luar sana sangat berbahaya untuk Sophie. Sophie pun meminta terus-menerus kepada BFG agar diperbolehkan ikut mengambil cahaya mimpi. Dan akhirnya Sophie pun diperbolehkan ikut. Lalu BFG memberitahukan bahwa kita harus pergi ke atas bukit untuk menangkap cahaya mimpi. Namun sebelum itu mereka harus melewati sekumpulan raksasa yang tengah tertidur pulas. Dengan diam-diam BFG berjalan perlahan-lahan. Akan tetapi ketahuan oleh salah satu raksasa. Dan Sophie yang melihat BFG ketangkap oleh raksasa, ketakutan langsung lari bersembunyi masuk ke dalam mobil yang telah rusak. Kemudian BFG menjadi bahan permainan oleh para raksasa. Dan terlihat BFG disuruh naik ke atas mobil untuk ditabrakan dengan raksasa yang berbadan besar. Mobil tempat persembunyian Sophie diambil oleh raksasa untuk dijadikan sepatu roda. Kemudian ketika mau tabrakan dengan BFG, Sophie membelokkan mobil supaya tidak terjadi tabrakan. Yang ada malahan Sophie menyundul masa depan raksasa tersebut. Setelah permainan selesai, tiba-tiba langit mendung yang menandakan akan terjadi hujan. Dan para raksasa sangat ketakutan sama air hujan. Melihat ada kesempatan untuk kabur, BFG dan Sophie langsung bergegas untuk kabur dari para raksasa itu. Dan tanpa sengaja salah satu raksasa menemukan selimut Sophie yang terjatuh dan mencurigai bahwa BFG menyembunyikan manusia dari mereka. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di atas bukit. BFG dan Sophie langsung meloncat ke dalam air. Sophie pun terkaget melihat pohon mimpi yang penuh dengan cahaya mimpi. BFG mencoba menangkap salah satu mimpi, namun kelihatannya BFG sedikit kesulitan. Secara tiba-tiba, cahaya mimpi itu langsung mendekati Sophie, dan langsung BFG tangkap. Lalu, BFG bilang bahwa mimpi itu adalah mimpi punya Sophie. Sophie yang masih penasaran dengan mimpi, lalu mencoba untuk menangkap salah satu mimpi. Sophie sangat tertarik dengan mimpi buruk yang berwarna merah menyala. Setelah berhasil menangkap mimpi buruk, BFG memberitahukan kepada Sophie bahwa jangan bermain-main dengan mimpi buruk, atau akan terjadi sesuatu yang buruk yang akan terjadi. BFG pun langsung menyimpan mimpi tersebut di dalam kabut tebal di dalam toples. Setelah berhasil mengambil cahaya mimpi di pohon mimpi, BFG langsung menuju dunia para manusia untuk memberitahukan kepada Sophie bahwa cahaya mimpi tersebut akan diberikan kepada anak laki-laki. Lalu BFG pun meniupkan cahaya mimpi ke anak itu supaya dia bisa bermimpi sangat indah. Dan ketika hendak kembali ke negeri raksasa, BFG dan Sophie melihat para raksasa sedang berburu manusia untuk dimakan. Dan BFG tidak sengaja menjatuhkan selimut Sophie pada saat BFG sedang dipermainkan dengan para raksasa. Melihat Sophie tidak aman lagi di dunia para raksasa, BFG lalu mengembalikan Sophie ke panti asuhan. Di dalam panti asuhan, Sophie yang terlihat murung dikarenakan dia tidak mempunyai teman bermain dan berniat loncat dari balkon dikarenakan Sophie percaya bahwa BFG sedang berada di panti asuhan. Dan benar saja, BFG langsung menangkap Sophie. Dan mereka berdua pun langsung kembali ke negeri raksasa. BFG dan Sophie membuat rencana supaya para raksasa tidak lagi memakan manusia. Dengan tiba-tiba, raksasa masuk ke dalam rumah BFG untuk mencari manusia yang disembunyikan oleh BFG. Mereka semua pun mengacak-ngacak ruangan BFG dan memecahkan botol-botol cahaya mimpi yang telah BFG tangkap selama ini. Sedangkan Sophie berlarian untuk menghindari kejaran raksasa yang hendak memakan dirinya. Dan tidak sengaja Sophie masuk ke ruangan yang dimana ruangan itu merupakan tempat anak laki-laki teman BFG. Saat zaman dulu, sebelum diketahui dan dimakan oleh teman-teman raksasa BFG. Di dalam kamar, Sophie melihat pajangan foto milik keluarga ratu. Melihat cahaya mimpi yang telah BFG tangkap hilang begitu saja, BFG marah dan langsung memukul dan menyiram para raksasa supaya bisa keluar dari rumahnya. Sophie pun mendapatkan ide setelah melihat foto kerajaan, dan dia mempunyai rencana untuk menemui ratu di kerajaan.
BFG langsung membuatkan mimpi yang paling buruk untuk diberikan kepada ratu, supaya ratu tersebut sadar akan bahayanya para raksasa. Setelah mimpi buruk selesai dibuat, mereka berdua langsung bergegas masuk ke dalam istana untuk memberikan mimpi buruk kepada Ratu Inggris. Setelah ditiupkan mimpi dengan BFG, sang ratu mengalami mimpi buruk, dan langsung para pelayan mendatangi ratu untuk mengecek kondisi sang ratu. Sang ratu menceritakan mimpi buruknya kepada para pelayan, yang berupa para raksasa turun ke muka bumi untuk memakan para manusia. Yang ternyata mimpi yang dialami sang ratu sama persis dengan berita yang ada di koran yang menceritakan para raksasa memakan para manusia. Sophie langsung tiba-tiba naik ke atas jendela ratu. Ratu pun kaget dan bertanya bagaimana kau bisa berada di atas ini. Dan Sophie pun bilang dia dinaikkan ke atas dengan raksasa yang berada di belakang rumah sang ratu. Sophie pun memanggil BFG untuk memperkenalkannya kepada sang ratu. Akan tetapi BFG belum berani keluar dari tempat persembunyiannya, dikarenakan BFG masih takut dengan manusia. Lalu pelayan laki-laki menyuruh para prajurit untuk mengamankan daerah belakang rumah sang ratu. Saat BFG hendak keluar dari persembunyiannya, dan setelah dipanggil lagi oleh Sophie, akhirnya BFG berani keluar. Dan sang ratu menyuruh pelayannya untuk membubarkan para prajurit supaya BFG tidak merasa terancam. Dan di sini Sophie memperkenalkan BFG kepada sang ratu, dan BFG juga menghormati sang ratu. Dan juga Sophie bilang kepada sang ratu bahwa BFG dan Sophie membutuhkan bantuan sang ratu untuk menyingkirkan raksasa pemakan manusia yang sedang mengancam warga bumi setiap malam. Dan BFG pun disuruh masuk ke dalam istana. Di dalam istana, BFG diberikan makanan yang lezat oleh sang ratu. BFG pun sangat senang dikarenakan dia bisa memakan makanan yang sangat lezat dibandingkan buah yang berada di negeri raksasa. Sang ratu memanggil seluruh jenderal untuk pergi menangkap para raksasa bersama dengan BFG. BFG pun menunjukkan portal menuju negeri para raksasa. Sebelum menuju negeri para raksasa, BFG memberikan minuman favorit bangsa raksasa kepada seluruh pelayan yang ada di istana untuk bersama menikmati minuman itu. Dan mereka semua pun mengeluarkan kentut seperti nos. Setelah itu, BFG dan para pasukan pergi menuju portal negeri para raksasa. Dan BFG menyuruh untuk menunggu aba-aba darinya untuk menangkap para raksasa pemakan manusia. Sementara itu, Sophie dan BFG pergi masuk ke dalam rumah untuk membuat mimpi buruk untuk diberikan kepada para raksasa pemakan manusia, agar para raksasa menyesali perbuatannya telah memakan manusia yang tidak bersalah. Setelah ramuan mimpi buruk selesai, BFG dan Sophie menunggu para raksasa tertidur lelap supaya mudah memberikan mimpi kepada mereka. Tiba-tiba BFG lupa bahwa trompetnya ada di rumah sang ratu. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, Sophie langsung pergi membawa botol mimpi buruk untuk diberikan kepada para raksasa. Saat ingin membuka toples mimpi buruk, dia ketahuan oleh salah satu raksasa. Sophie langsung memecahkan toples mimpi buruk tersebut, dan mimpi buruk masuk ke dalam mimpi para monster raksasa, yang membuat para raksasa menyesali telah memakan para manusia yang tidak bersalah. Akan tetapi, efek itu tidak mempan sama raksasa ini. Sophie lari ketakutan dikejar raksasa ini, akan tetapi dihadang oleh BFG. Dan ketika raksasa itu hendak memukul BFG, datang pasukan militer untuk menangkap para raksasa. Dan mereka dijatuhkan di dekat pulau yang sangat terpencil, dan para raksasa itu diberi makan buah yang berlendir, dan satu kocak biji buah yang berlendir untuk mereka tanam supaya bisa bertahan hidup di pulau itu. Lalu kemudian setelah mengalahkan para raksasa pemakan manusia, Sophie tinggal di dalam kerajaan sang ratu. Dan Sophie bercerita bahwa dia melihat rumah BFG yang telah dipenuhi dengan kebun sayuran. Dan Sophie mengatakan selamat pagi BFG, dan ucapan Sophie tersebut didengar oleh BFG. BFG pun tersenyum dan film pun selesai. Ya, bagaimana tanggapan kalian tentang film BFG ini? Lalu tuliskan di kolom komentar. Dan satu lagi nih,